Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum ciri-ciri makhluk hidup dan gerak pada tumbuhan. Ya, ciri-ciri makhluk hidup akan saya cari 5 tumbuhan dan 5 hewan. Nanti kita akan coba telitikan bagaimana ciri-ciri antara hewan dan tumbuhan ini. Dan selanjutnya kita juga akan praktikum tentang bagaimana gerak pada tumbuhan, yaitu putri malu. Kita akan mencoba 3, yaitu Seimunasti, Nyctinasti, dan Geotropisme negatif. Langsung saja kita akan praktek dan kita lihat bagaimana hasilnya. Pertama, yaitu semut. Semut bernapasnya melalui trakea atau saluran udara yang terhubung ke lubang pernapasan di tubuhnya. Cara berkembang biaknya dengan bertelur. Selanjutnya yaitu lalat. Lalat juga bernapas melalui trakea dan cara berkembang biaknya juga bertelur. Selanjutnya yaitu kucing. Kucing bernapas melalui paru-paru dengan menghirup udara. Berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Ayam bernapas melalui paru-paru dengan menghirup udara melalui paruh dan lubang hidungnya. Cara berkembang biaknya yaitu dengan bertelur. Cicak bernapas melalui paru-paru dengan menghirup udara melalui lubang hidung. Cara berkembang biaknya juga bertelur. Yang pertama ada daun kelakai. Daun kelakai dikenal juga sebagai daun keladi. Ya, daun ini biasanya bernapas seperti daun-daun lainnya menggunakan fotosintesis untuk menghasilkan oksigen. Dan cara berkembang biaknya dia melalui umbi atau stolon. Yang selanjutnya adalah pohon ketepeng. Ya, pohon ketepeng ini adalah pohon yang melakukan fotosintesis dengan menggunakan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air untuk menghasilkan oksigen dan glukosanya. Dan pohon ini juga memiliki keunikan, yaitu untuk tanaman obat yang khasiatnya itu bisa seperti mengobati luka dan infeksi kulit. Yang selanjutnya yaitu sambang darah. Sambang darah ini bisa tumbuh hingga 3 meter. Daunnya hijau tua, bagian bawahnya berwarna merah gelap. Biasanya daun ini digunakan untuk tanaman hias karena daunnya warnanya menarik. Yang selanjutnya yaitu bunga talang. Bunga talang ini adalah tanaman yang sering ditemukan sebagai tumbuhan liar, namun juga ditanam untuk tanaman hias karena bunga ini memiliki khasiat kesehatan, membantu tubuh beradaptasi dengan stres dan mengurangi kecemasan. Biasanya tanaman ini akan tumbuh merambat di tumbuhan-tumbuhan liar. Jadi kesimpulannya, hewan dan tumbuhan ini tentunya sama-sama makhluk hidup, namun memiliki persamaan dan perbedaan. Hewan membutuhkan makanan dari makhluk lain. Berbeda dengan tumbuhan, tumbuhan itu makan sendiri melalui fotosintesis. Seperti singa, dia akan makan daging atau bangkai hewan yang sudah mati atau yang masih hidup dimangsa oleh singa. Sedangkan tumbuhan dia akan melakukan fotosintesis dengan menggunakan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Hewan sendiri bernapas menggunakan paru-paru, insang, atau trakea tergantung jenisnya. Tumbuhan dia tidak seperti itu. Dia harus melakukan yang namanya fotosintesis dan respirasi melalui stomata. Struktur tubuh pun juga berbeda. Hewan itu memiliki struktur tubuh dan sistem organ yang lengkap seperti tulang, rusuk, jantung, dan lain-lain. Sedangkan tumbuhan memiliki struktur tubuh yang khas dengan bagian-bagian seperti akar, batang, dan daun. Geraknya pun juga berbeda. Unik nih, hewan bisa bergerak secara aktif. Kita lihat seperti singa, dia akan bisa berlari secepat-cepatnya untuk mengejar mangsanya. Sedangkan tumbuhan umumnya tidak dapat bergerak aktif, meskipun ada beberapa yang dapat bergerak mengikuti rangsangan. Jadi persamaan dan perbedaan ini menunjukkan keanekaragaman makhluk hidup dan adaptasi mereka terhadap lingkungan. Gerak pertama yaitu Seimunasti. Seimunasti sendiri gerak yang bisa dilakukan karena adanya sentuhan pada tumbuhan, halus, sedang, dan cepat. Terlihat di sini ketika kita sentuh halus, maka dia akan lebih lama menutupnya. Kalau kita ketuknya cepat, maka dia akan lebih cepat juga menutupnya. Selanjutnya kita akan melakukan gerak pada tumbuhan Nyctinasti. Nah, gerakan ini kita akan coba tutup menggunakan alat
ya, yang saya pakai. Ya. Nah, kita coba tutup selama 30 menit. Kita mulai selama 30 menit ke depan. Nah, jadi sudah kita tutup. Apa yang akan terjadi pada putri malunya? Ya, kita tunggu 30 menit ke depan. Ya, sekarang waktu udah menunjukkan 30 menit, stopwatch berjalan. Kita akan lihat apakah putri malu menutup atau tetap membuka. Nah, sekarang kita lagi melakukan percobaan Nyctinasty pada tumbuhan putri malu. Kalau ini tanpa kita tutup, yang ini kita tutup menggunakan, ya, saya menggunakan ember. Nah, waktunya sudah di 31 menit. Kita akan coba lihat apa yang akan terjadi pada putri malu yang sudah kita. Nah, ternyata memang benar dia menutup karena tidak ada cahaya yang memaparkan kepada putri malu ini. Inilah yang dinamakan Nyctinasty. Jadi Nyctinasty itu bisa melalui media ember, kardus dan lain-lain yang bisa menutupi putri malunya agar tidak terkena cahaya matahari, atau bisa juga di malam hari. Nah, tinggal dipilih saja mau yang mana. Jadi inilah Nyctinasty. Terakhir yaitu geotropisme negatif pada kecambah kita, yaitu kacang hijau. Nah, geotropisme negatif ini bagian tanaman yang atasnya itu tumbuhnya menjauhi arah gravitasi bumi, yaitu ke arah atas. Terlihat ini nih. Kita lihat dia menuju ke arah atas, menjauhi arah gravitasi bumi. Inilah yang dinamakan geotropisme negatif.